Oke, baik lagi di Mevon Office. Memang Banjonya yang milih Aweng, bukan Aweng yang milih Banjo. Iya. Udah pinang. Mari kita kikis habis. Halo Mevers, balik lagi di Mevon Office. Mari kita kikis habis. Dan tentunya Mevon Office kali ini kita berkolaborasi bersama dengan Berangkat Mengudara. Dan di episode kali ini kita kedatangan pemuda-pemuda dari Canggu. Wih, Canggu yang menamakan dirinya The Munchies. Jadi langsung aja kita sambut The Munchies. Oke, untuk Mavers di rumah, kepo gak sih sebenarnya nama-nama dari personil The Munchies ini siapa aja? Maka dari itu kita mau kenalan dulu. Karena kata orang ya, tak kenal maka tak cinta tak sayang. Tak sayang maka tak. Kikis habis. Oh gitu ya, kalau udah sayang bisa kikis habis ya. Maksudnya ceritanya, curhatnya. Oke, kalau gitu boleh dong kenalan satu-satu nih. Halo, saya Aweng, saya pemain banjo, pemain gitar juga. Saya Jo, vokal gitar. Saya Daus, drum perkusi. Saya Hedi, main biola di Mancis. Main biola di Mancis. Bener dong ya. Iya, bener. Berarti ada. Masa pemain band lain? Ini manggilnya kakak, Bli, Mister, or Opa? Siapa? Apa? Apa aja sih? Kak aja ya, Kak aja biar akrab ya. Kak Jo, Kak Aweng, Kak Daus, dan Kak. Om Hedi. Kenapa yang ini Om? Mang Hedi. Oh bang, harus bang kalau ini ya. Oh bebas. Nama Hedi, oh Hedi. Oke, kan kalau tadi aku bilang kan setelah riset gitu ya, ini kan kalian berdomisili di Canggu ya. Apa semuanya ini berasal dari Bali? Enggak. Kamu berasal dari mana aslinya? Saya dari NTT, tapi lahir besar di Bali. Oke, lahir besar di sini ya. Lahir Berarti besar. aslinya NTT. NTT, ya. Kalau Kak Aweng Lahir besar di Sumatera. di Sumatera. Sama, saya dari Lampung. Oh gitu. Ya. Kalau aduh, Kang Hedi deh, Kang aja Hedi, deh. Kang Hedi. Saya lahir besar di Bandung. Oh bener berarti panggilannya Kang ya, namanya juga dari Bandung ya. Oke, ini kan namanya The Munchies ya. Jujur aku pun mendengar nama ini kayaknya ear-catchy banget gitu. The Munchies. Kira-kira siapa sih yang memberi ide nama The Munchies ini gitu? Sebenarnya Mancis tuh awalnya kan kita berdua, aku sama Joe kan. Terus waktu itu pas milih Mancis tuh sebenarnya ada beberapa nama pilihannya, cuma lupa waktu itu apa aja pilihannya. Ya, kayaknya waktu itu ada sekitar 4 atau 5 option gitu kan. Terus akhirnya Joe bilang Mancis aja kata dia kan. Mancis itu apa ya kata dia. Terus apa aja Mancis itu Joe? Ya, Mancis itu cemilan gitu apa? Cemilan. Jadi mungkin saat itu kita memang lagi nyari cemilan gitu, lagi memang lapar gitu sebenarnya. Ya, lagi lapar Lagi banget gitu laparnya kayak. gitu. Ya, emang suka ngemil ya. Tapi siapa yang tahu dari kelaparan itu, dari ngemil itu akhirnya bisa menghasilkan karya-karya kan? Dari kelaparan itu ya? Dari kelaparan itu. Berarti awalnya ini dari Kak Jo dan Kak Aweng. Iya, Ya, Terus di tahun berapa sih akhirnya Kak Daus dan Kang Hedi join nih? Saya join tahun 2021 kalau nggak salah. 2021 ya. Ya, waktu masih pandemik. waktu Pandemik itu. ya, 2021. Jadi karena nggak ada kurang kegiatan, jadi kita lebih sering ngumpul gitu. Oh berarti Jadi buat ya kita. ini tinggalnya bareng atau deketan atau gimana tuh? nongkrongnya bareng. Oh Nongkrongnya tempat bareng, nongkrongnya beda-beda. bareng. Kan di Canggu ya. Canggu. Kang Hedi nih? Saya 2000 pas pandemi juga. Oh sama 2021 ya. Ya. Daus dulu Pak Hedi dulu. Kalau main bareng duluan nama Hedi. Oh gitu. Tapi ya setelah itu kita mutusin Daus, cuma Hedi masih kadang-kadang sama kita. Oke. Terakhirnya kita memutuskan buat ajak Hedi gabung. Akhirnya berempat ya. Akhirnya Itu berarti The Munchies itu dibentuk pada tahun berapa tuh? Itu kalau nggak salah ya 2016 bulan September kayaknya. Dan itu adalah, aku tahu kenapa itu bulan dan tanggal diingat, karena disitulah saat-saat kelaparan ya. Iya benar. Ya, musim hujan soalnya. Oh, enggak. Terus akhirnya saat itu kan tercetuslah nama The Munchies gitu ya. Iya. Dan akhirnya apa cemilan yang dibeli dan dimakan saat itu?
Apa ya? Lupa ya. Banyak Iya, sih, banyak. cuma Kayaknya lebih banyak alkoholnya daripada cemilan. enggak apa ya? French fries apa gitu-gitu lah kayaknya. Pokoknya yang French fries ya. tentang apa? Nah, ini canggung Pokoknya banget yang- nih, French canggung fries banget, ya. Yang enak ditelan aja pokoknya. Mungkin kalau Kang Hedi di Bandung namanya tela-tela ya kayaknya ya. Apa itu tela-tela saya juga? Oh nggak tahu? Tela-tela baru saya dengar itu. Tela-tela. Oke, kita akan berdiskusi tentang tela-tela di sesi selanjutnya ya. Oke Kak, kalau boleh tahu, The Munchies ini sebenarnya band bergenre apa sih? Kalau itu emang banyak sih yang nanya gitu ya. Terus sebenarnya tuh kita nggak bisa menjelaskan kayak kita tuh genre ini loh gitu loh. Jadi apa namanya? Kita nggak bisa jawab itu. Jadi apa yang kita bikin lagu, bikin musik, ya itu dah hasilnya gitu. Jadi biar Kita nggak tahu itu biar apa orang dah genre-nya. yang menilai Ya, genre itu apa gitu. Jadi Pokoknya itu karyanya Munchies gitu ya. ya. Tapi untuk dari personil The Munchies sendiri ini, apakah selera musiknya sama atau dari background musik yang sama mungkin? Enggak. Beda-beda sih. Beda-beda sih, iya. ya. Beda-beda. Kalau boleh tahu nih kalau Kak Jo nih apa Aweng. ya? Oh, ini Kak Ameng. Aweng. Aweng. Ah, kok Ameng ya? Aku deg-degan di sini ya. Kak Aweng, kalau misalkan Aweng itu sebenarnya lebih prefer mendengarkan ke musisinya tuh siapa sih? Itu juga aku nggak bisa jawab loh. Bener. Soalnya kalau misalnya disuruh bilang kayak gitu kayak aku suka sama musisi gitu apapun itu reggae, apapun itu jazz atau rock pun itu. Jadi kayaknya aku nggak bisa nyebutin satu aja deh gitu. Berarti apapun dengerin ya? Ya, Termasuk Aldi Tahir nyanyi Yellow? Oh, Look all the stars, look how they shine for you. oh iya. Itu juga seni banget tuh saya ya. juga bisa bilang begitu. Oh, oh sama berarti ya. Jadi ya nggak terpacu pada satu genre aja ya. Ya. Itu dia kenapa The Munchies juga nggak bisa nih menentukan oh The Munchies tuh genre ini Genrenya gitu apa gitu ya. ya. Oke. Menurut riset ya, pada tahun 2019 ini kan kalian mengeluarkan single Strong Like a Lion yang ternyata itu adalah single pertama juga ya dari The Munchies ya. Iya. Lalu kemudian di 2023 merilis album Infinity yang berisi ada 8 single. Boleh nggak sih ceritain isi tema-tema gitu ya dari lagu-lagu yang ada di album itu? Mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada pendengar dari setiap lagu yang di launching gitu? Sebenarnya temanya simple sih tentang ya kehidupan, terus yang penting tentang happiness, terus positif vibe ya. Happy pokoknya Ya happy ya. aja pokoknya. Ya pasti sih kalau dari lirik-liriknya tuh kita kasih message buat kayak positif gitu. Jadi semuanya nggak yang sedih-sedih gitu. Jadi kayak apanya happy ya gitu lah. Ya pokoknya living my life banget gitu lah ya. Kalau tadi aku denger juga kan ada yang liriknya Fill Your Day with a Smile. Ya, ya. Itu bener sih ya karena memang ibaratnya kita dalam sehari nggak senyum itu kan aneh gitu Aneh ya gitu rasanya ya. ya. Kalau udah senyum sekali gitu ya. Entah itu senyum-senyum sendiri pun nggak masalah ya. Minimal senyum dilihat juga enak gitu. Betul itu dia. Tapi kalau kakak-kakak sendiri gini lebih suka lihat cewek yang murah senyum atau yang kan ada yang suka yang jutek-jutek gitu katanya yang kelihatan jual mahal gitu. Kakak? Kan yang pasti yang suka senyum, yang Oh. senyum lah yang pasti gitu. Pa- Maksudnya ya. Senyum sih kalau gitu. Oh, gitu ya, Kalau berarti- ketemu apa cewek tapi mukanya cemberut kan kita segan juga kan. Langsung nyanyiin aja. Ya. Feel Your Day. Tapi Ya. dia nggak senyum terus gimana? Bener juga tuh ya kalau dia senyum terus nggak ada berhenti-berhentinya malah serem ya. Nah ini ada yang menarik lagi nih aku dapat info. Katanya tuh kemarin The Munchies habis tur bareng Michael Franti ya di kapal pesiar. Itu kayaknya seru banget tuh. Boleh dong diceritakan keseruannya. Kenapa sih sampai bisa tur bareng Michael Franti di kapal pesiar lagi? Oke. Jadi waktu itu kita pertama kali ketemu Michael Franti itu di Uluwatu karena dia punya kayak resort gitu di Ubud dan dia salah satu musisi Amerika. Terus dia ngeliat kita main waktu itu kita lagi main. Terus dia kasih kontak, kalian mau nggak main di tempat aku, dia bilang gitu kan. Oh iya ya, oke bang. Terus setelah kita main di tempat dia sekitar 1 tahunan kali aja ya. Terus dia message aku,
kalian mau nggak bikin konser di Amerika, dia bilang kan. Terus aku bilang iya pasti dong, bilang gitu kan. Jadi prosesnya agak lama, kita nunggu apa namanya kepastian itu karena kita harus ngurusin semua visa dan segala kan. Itu kayaknya beberapa bulan tuh baru akhirnya kita official kita berangkat ke Amerika dan itu acara festival itu 3 hari acaranya. Itu dari Miami, Florida ke Costa Maya, Meksiko. Jadi selama 3 hari itu kita jalan di kapal, di kapal pesiar. Gitu. Nah, untuk Mavers yang nggak tahu Michael Franti itu siapa, dia yang mengisi soundtrack film Coco. Ya, film Coco dari Disney ya. Oh. Sama kita juga ntar bakalan ada di video klipnya Michael Franti. Kemarin udah lagi proses bikin video klip dia, tapi kita belum tahu rilisnya kapan sih. Jadi Mancis ada di situ sebagai yang joget-joget. Di spill loh ya, The Mancis bakal ada di music videonya Michael Franti ya. Joget-joget apa tuh kalau boleh tahu? TikTok. Oke, kalau kemarin kan udah jalan-jalan nih di kapal pesiar ya. Itu tadi ada dari Miami, terus ke Meksiko dan ke Udah balik lagi ke balik lagi ke Miami. Nah, kira-kira ada nggak sih The Mancis nih keinginan dan atau mungkin udah direncanakan akan mengadakan tour di Indonesia? Rencana mungkin ada, cuma mungkin nggak tahu kapannya gitu. Cuma ya mungkin kita sempat ada rencana begitu. Oke, berarti teman-teman harus pantengin terus lah ya. Sebenarnya kita ada planning sih bulan Mei itu tour di Lombok aja, tapi kita mau ke Lombok tour di sana. Mei tahun ini? Ya. Bulan depannya. Oh, Tapi masih belum fix tanggalnya, kita masih masih ngegambar. Oke, berarti ini sudah tercium aroma-aroma tour ya. Mudah-mudahan. Untuk teman-teman yang nungguin The Mancis untuk tour, silakan langsung cek dan ikuti perkembangan infonya di mana nih? Di Instagram Di Instagram atau? kita itu di @themancis.music situ. themancis.music. Ya, Boleh langsung dipantengin aja ya. Siapa tahu tiba-tiba besok turnya ya. Jangan sampai ketinggalan. Iya, tiba-tiba besok. Emang suka tiba-tiba memang. Dan aku dapat bocoran dari Intel kami. Ada yang bisa tebak Intel kita yang mana nih? Coba ditebak. Coba di mana nih? Yang mana nih? Oh, yang berkacamata hitam? Intel ya? Oh, bukan. Ayo, sebenarnya adalah abang-abang ojek online tadi yang nganterin ya. Itu Intel. Iya. Tadi dia ngasih info ke kita. Sebenarnya bukan nganterin barang atau makanan, tapi dia ngasih info tentang The Mancis, katanya ketahuan apa ya? Gap ya? Ke gap nih, aduh. Gimana? Boleh nggak kita spill di sini nih ya? Ke gap loh, ketahuan ya. Ternyata lagi sering sewa studio nih di salah satu studio Bali nih. Apakah akan ada project yang akan rilis single atau album atau lagi dalam proses pengerjaan nih? Spill dong, boleh? Atau ini surprise ya temanya ya? Enggak sih, kemarin kita ada kesempatan kita kerjasama sama studio musik Antida. Terus kita record lagu yang bakalan jadi single baru kita. Jadi, oh, berarti bakal ada single baru dalam waktu dekat? Ya, sepertinya begitu. belum tahu gitu kayaknya. Tahu juga cuma ya. Oh, tapi kira-kira udah direkam. Oh, ya berarti udah direkam. Kalau udah direkam boleh nggak nih spill sedikit sebenarnya lagunya ini tentang apa nih? Judul lagunya It Is What It Is. Tuh, wis hanya di Mevon Office ya, di spill judulnya ya. Tentang apa? Tentang apanya? Tentang semua akan indah pada waktunya. Kira-kira begitu deh. Jadi Semua akan indah pada waktunya. Tentang jangan terlalu terlalu khawatir, jangan terlalu overthinking karena semua akan baik-baik aja, everything's gonna be alright gitu. Oh, kebetulan Time will tell gitu. Betul. Ini untuk Mavers yang suka overthinking ya, malam-malam kadang-kadang chatnya aja nggak dibales aja overthinking. Kemana ya gitu ya? Soalnya gini masalahnya, kadang-kadang di chat nggak dibales tapi bikin story. Nah, siapa itu? Katanya si Kang Hedi. Kang Hedi betul ya? Katanya jarang muncul di grup ya? Tapi bikin story terus. Kang Hedi jarang balas grup kadang biasanya dia. Oh gitu. Tapi ada grup kan? Karena dia bingung mau ngomong apa. Tapi ini aku Ikut aja. Tapi aku kepo nih, The Mancis itu kalau misalkan proses pembuatan lagu atau rekaman,
Itu keseruannya gimana sih? Atau mungkin yang menulis lirik siapa, yang membuat musik siapa, atau malah didiskusikan bersama-sama? Kalau di album Mancis semua Joe yang bikin lirik semuanya. Terus setelah Joe bikin lirik itu baru kita kumpul bareng terus mikirin aransemen musiknya kayak apa gitu. Ya, jadi ya kurang lebih ya dari saya ini sketsnya terus saya ini PR nih, PR. Oh, Jadi, ini tim eksekutor gitu ya. Ini ada yang menarik nih ya. Kalau tadi aku lihat nih gitarnya ini bukan sembarang gitar. Itu apa tadi namanya? Banjo. Banjo. Kenapa akhirnya memilih banjo nih sebagai salah satu instrumen? Itu sebenarnya aku nggak milih sih waktu itu. Jadi banjo itu sebenarnya punya teman aku. Jadi waktu itu dia minta antar aku untuk beli banjo karena dia mau belajar banjo gitu kan. Terus aku anterin dia ke toko musik, terus kita beli banjo. Terus setelah itu kita belajar bareng. Kita belajar bareng, dia belajar, aku belajar. Sampai akhirnya dia harus pindah kerja ke Jakarta. Terus setelah itu dia bilang, "Weng, ini banjo kayaknya buat lu aja dah," katanya. Gue kayaknya nggak perlu nih banjo nih. Setelah itu saya jadi pemain banjo. Jadi awalnya nggak ada niat, aku pengen main banjo nih, pengen beli banjo, pengen jadi pemain banjo, nggak ada. Gara-gara itu. Gara-gara sekedar itu aja jadi pengen gitu ya. Jadi Iya. ya jadi main banjo deh gitu Iya, ya. jadi pemain banjo. Dan akhirnya bisa jadi pemain banjo di The Mancis. Iya. Wih. memang banjonya yang milih Aweng bukan Aweng yang milih banjo. Oh, banjonya yang milih Awe Banjonya ya. milih saya. Jodohnya gitu. Jodohnya, betul. Karena kan kata orang kan kalau nggak jodoh ya nggak bisa gitu ya. Ya. Kata orang dulu ya. Kata orang sekarang pun juga gitu. Kalau nggak jodoh pun juga nggak bisa nyambung ya. Jadi teman-teman yang merasa nggak berjodoh, tolong jangan dipaksakan ya. Jadi cari yang pastinya berjodoh aja ya. Oke, kakak-kakak The Mancis, sebenarnya aku tuh masih pengen banget tanya banyak hal, tapi karena waktu yang membatasi ya. Nanti kalau kakak-kakak kepo, atau mungkin mau tanya aku balik gimana? Atau sekarang kalian yang tanya aku gimana? Enggak ya, enggak ada yang menarik dari saya. Jadi aku pengen banget tanya banyak, Mavers juga nih pasti pengen tahu lebih banyak, tapi karena waktu yang membatasi kita harus dengan berat hati pamit undur diri ya. Dan jadi untuk Mavers di rumah, saya Riga pamit diri dan juga dari The Mancis juga pamit diri. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk stay tune terus di akun YouTube kita dan jangan lupa like, subscribe dan terus pantengin episode-episode yang menarik lainnya di Mevon Office. Mari kita kikis habis.